semangat untuk melaksanakan jauh libur di sholat subuh dan kebetulan kehalangan karena berat untuk kita doakan dan semoga sampai bergabung balik dengan kalian kita studio boleh jalan subuh khusus libur jalan sholat asar di sini sedikit pada matur Bapak Ibu dan Ibu studio nanti kita akan lagi kalian hijriah kita kasih kantun tinggal 66 hari lagi makanya kebetulan bagus 66 hari lagi kita sudah masuk Ramadan. Biasanya Ramadan itu yang martabat ya Ramadan itu dalam rangka menyambut bulan ini menuju Bapak Ibu sekalian adik-adik kita punya nyati sanune ngadepi Ramadan awake dhewe kan susah tinggal Ramadan susah karena Ramadan itu bulan yang tiada dua bulan yang penuh berkah, penuh rahmat dan seterusnya dan itu pahalanya seperti ibadah ya, untuk menuju ke sana monggo kita saling-saling takbir tugasnya melayani Bapak Ibu semuanya melayani kebutuhan jamaah monggo Bapak Ibu silakan mengusulkan kebutuhan yang nopo sih nanti bisa dilayani oleh kami takbir siap bersama-sama kita mencoba untuk yang pertama awal pada pagi hari ini kita mencoba untuk melaksanakan istilah caknem istilah anak muda wedangan bareng syukur berkah istilah caknem. Nah intinya jadi foto intinya yang orang ngaji yang ngaji. Nah istilahnya almarhum Pak Kiai Haji Amir Maksum di Ketuaan Klaten ketemu mau jalan haji itu bedanya orang Islam kalau ketemu mau jalan haji kita memberikan berusaha memberi makna setiap komentar yang ada dengan cara yang positif. Salah satunya syukur berkah salah satunya Bapak Ibu yang kami hormati ada di studio monggo kita hitungan 36 hari kita akan berikhtiar awal hari ini kita berikhtiar sekitar 2 bulan untuk menyiapkan hidup mulai dengan Ramadan itu ngomong
secara utuh sehingga nanti kita berbulan Ramadan itu insya Allah akan berbeda. Ramadan tahun ini dengan Ramadan sebelumnya, insya Allah nanti Ramadan tahun ini akan lebih baik dari Ramadan sebelumnya. Dan insya Allah pasca Ramadan kita akan kawal sudah. Berikut itu yang paling ngawal secara konsisten itu baru ibu. Ramadan yang lalu tidak lanjuti sampai dengan sekarang ya, itu yang namanya tetap hari subuh itu juga setiap malam Jumat ini. Seperti sesarangan ada banyak kegiatan yang nanti akan kita komunikasikan kepada Bapak Ibu. Tapi sangat terbuka kami ini, takbir sangat terbuka untuk memenuhi aspirasi, memenuhi kebutuhan. Monggo silakan nanti diusulkan lewat WA. Kita sudah membuat grup, segera grup sampai grup kemudian kita juga bisa nanti lewat personil melalui kafe atau lewat pas jalanan ini lereng sepilo atau rembukan. Jadi kita sangat terbuka, termasuk dalam hal penyediaan sarana prasarana yang ada di masjid ini. Kita sudah membedakan antara tempat duduk pria dan wanita. Sekarang wanita kita sediakan tempat khusus, juga ada WC-nya dan itu tertutup sehingga betul-betul juga memperhatikan privasi sekaligus menjaga aurat bagi yang perempuan. Yang laki-laki juga sudah. Nanti apa yang belum nanti monggo kita jangan usul. Kemudian kita juga asing kita tanggungan semua. Nek kademen ya dengan matur. Soalnya sekian persoalan niki ana sing seneng agem nek ana seneng sumo. Silakan matur digolek sing tengah-tengah. Sing kira-kira sing sumo ya ora sing kademen ya ora kademen kira-kira begitu. Ini kan gede ya. Sehingga saya matur keluarga akhir menikah nanti berlanjut ya sampai dengan Ramadan, kemudian lagi Ramadan kita setting juga juga bersama. Silahkan usul ini. Terus kemudian kegiatan Ramadan yang lain. Kita sebetulnya juga sudah mulai ini sing ngersake korban dengan nabung. Takmir masjid pun mulai membuka. Monggo silakan. Kira-kira itu pengen hijau ya. Nanti takmir siap memfasilitasi. Di orang dadak kadang-kadang dia pas eneng pas orang ini. Ini hijau korban. Nah, dicicil mulai sekarang. Ada gitu menanggung kasar, menanggung yang dari pengurus takmir menyediakan tempat yang bisa apa ini snack anak-anaknya konten kekirangan pun mulai makin takmir digunakan pengumuman ini menikah yang baik dan ini alhamdulillah. Kami juga sebelumnya alhamdulillah terlalu sedoyo. Jadi wonten pun ayo apa yang ini di Ramadan tadi hati sing luwih menep luwih ikhlas mulai sekarang kita apa ini di hati ini toto terus ikhtiar kita bisa tambahi karena apa? Ramadan yang akan datang itu jadi Ramadan yang bermakna. Ramadan yang betul-betul itu memberi nilai tambah kepada pribadi kita, pribadi keluarga kita, suki masyarakat kita. Nek masyarakat itu pemotor, sholat bareng-bareng insya Allah
sing jenenge badan kono iki kantor barang kok ning bukan yang sulit. Monggo sekali lagi awal negeri mulai melakukan menyiapkan untuk menuju Ramadan dan kami berusaha menyiapkan paket-paket yang diperlukan. Bila itu dapat dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu, bapak, sedherek jamaah subuh ingkang dipun mulyakaken dening Allah. Sareng-sareng kula bersyukur kanthi lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat wa salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak yang hormati, menawi sudah iki kalihan kula tugas misi pengajian Boyolali mundur dulu. Mungkin 7 atau 8 tahun yang lalu termriko niku subuhan sing gawe Pak Lurah. Subuhan sing gawe Pak Lurah itu pengajian MPA, LPI, Muhammadiyah, NU Amor. Pasti itu manggil RI. Luar biasa. Kalau dipakat ten kerajaan, kalau menjadi mas boleh ngerti kok tidak pengajian. Mama Rahmat gambar santus kok yang kubih dengan soal asal begini itu nggih kalau lepas dengan jamaah itu rasanya kecenderungan wah luar biasa. Pagi hari ini Al-Aqsa Bupati manggil juga syukur berjalan maaf. Alhamdulillah. Pulau bersyukur tentang Al-Qur'an dahsyat keutamaan sholat subuh pun seremam. Alhamdulillah. Sambutan tamu luar biasa bagus. Namun buat pilih kita saat ini masih satu kekurangan, ada faktor besar. Perhatikan generasi muda. Juga mungkin perempuan sepuh
tinimbang atapa lingkungan. Program atapa lingkungan tiap tahun ada beasiswa. Anak yang berprestasi diberi uang, dimotivasi. Silakan kopi IP-nya berapa, ranking rapor berapa. Tiap tahun uang kasih keluar. Demi apa? Demi anak mencetak generasi yang pintar dan yang baik. Kalau itu setiap tahun kita keluarkan, ibu bilang, kowe ra prestasi, kalau bisa memahami. Ternyata kalau masjid mempersiapkan generasi seperti itu, Pak, besok 10 tahun yang akan datang, makmur masjidnya. Teringat saat itu kita dapat beasiswa dari takbir masjid. Saya pinter, ilmu akan tak sambangkan pada takbir masjid. Saat bombingnya Jogo Karyan bahwa subuh dengan tahajud ramai tahajudnya, saya membuktikan adik Olbil Mediun ambil geladi bukannya betul sudah terbuka banyak pagernya sama melaksanakan tahajud difasilitasi mungkin Pak adanya sarapan. Ternyata yang ngisi-ngisi di situ alumni Jogo Karyan yang beredar di luar. Ada daya tarik zaman dulu ikan mengerti. Saat ini mudahnya informasi. Saat ini kita punya satu PR garap generasi. Adanya PPA dan TPI Allah persiapkan sehingga prestasi anak yang harus kita berikan takdir memfasilitasi. Insya Allah ibunya langsung tidak anaknya punya prestasi tidak sia-sia. Kalau subuh di Kulon Tempur itu yang ada anak SD marbot semua diberi hadiah. Pengalaman dari berbagai daerah akan pagi Kulon Tempur ternyata orang saya banyak kekurangan yang kita miliki, banyak kekurangan. Alhamdulillah, satu kebanggaan. Subuh yang kita dirikan seperti ini mungkin tidak cuma minggu, Pak. Sudah sampaikan Maret nanti akan adanya bulan Ramadan yang sudah dipersiapkan, maka satu ayat yang memberi motivasi kita surat An-Nahl ayat 97. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanahdiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan baik laki-laki maupun perempuan sedangkan dia seorang mukmin punya keyakinan seorang mukmin, sungguh kami pasti akan berikan. Kata-kata yang kita tangkap, sungguh pasti kami akan berikan apa? Kepadanya kehidupan yang baik. Apakah kehidupan yang belum baik? Matur wonten manah piyambak. Nah, inilah ayat yang jadi renungan kita. Dan akan kami berikan balasan dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang selalu mereka kerjakan. Di balik kebaikan kita yang saat ini belum kita ketahui, ternyata Allah merahasiakan kebaikan-kebaikan yang akan diberikan kepada kita. Satu ayat An-Nahl 97 dados pedoman.
dados renungan. Kapan kita berbuat baik? Kapanpun, dimanapun. Contoh, saya saat mengajar di SMP, anak perempuan bilang maaf misu, sopo semarang misu. Mendengar ibu di rumah saat marah, anak mendengar langsung lancung di sekolah otomatis. Ternyata ibu yang saat itu marah, terdengar anaknya tertangkap kemudian dilontarkan kepada teman-temannya. Nah, kecolongan ibu saat marah tertangkap anaknya, ternyata ibu adalah madrasah di rumah. Guru yang saat sekarang diminta keteladanan. Kalau toh ingat marah, sebenarnya yang sangat marah besar adalah ibunya Profesor Dr. Abdurrahman Sudes, Imam Masjid Mekah Madinah. Kalau ingat marah, ibunya itu melihat anaknya Sudes itu ada tamu mau disuguhi makanan, delala gampangane wong jenang loro roti. Sudah nanti ambil pasir diukur kene nggon jenang sing arep nggo tamu. Umpama ibu meger ngertos, duka mboten. Omroko. Wong tamu loro didok sego apa bubur kok wis diwuluri pasir. Omroko. Ternyata ungkapan ibu tidak bicara yang kotor atau saru. Hei anak yang hafal Quran. Ternyata ibu itu kalau berdoa itu dikabulkan Allah. Dipanggil ibu karena apa? Melahirkan. Karena hamil 9 bulan. Karena menyusui 2 tahun. Karena hadisnya siapa yang didahulukan berbaktinya ibumu, baru bapakmu. Ternyata saat ini keteladanan ibu wajib kepada keluarganya. Jamaah rahmatullah, surat An-Nahl ini siapa yang berbuat baik, ada kalimat atau terjemahan pasti kami akan berikan. Nah, jamaah rahmatullah, materi yang disampaikan pada takmir masjid subuhan yang perdana ini, marilah kita akan istiqomah hadir ngaji. Kemudian tugas yang kedua, takmir itu kalau bisa minter ke jamaah. Saya setiap baca maghrib imam membaca satu hadis at-takmir lulu wal marjan. Setiap habis assalamualaikum bikin sebentar membaca satu hadis, jamaah akan terdengar apa nuansa yang dibacakan. Oh, tidak boleh membuka aib orang lain. Pulang dari jamaah teringat satu hadis dibacakan, Bukhari Muslim. Saya berusaha bagaimana jamaah itu pintar. Tidak kita pinterin, tapi jamaah itu pintar. Kajian malam Sabtu rutin, malam Ahad rutin, setiap malam Jumat membaca Al-Kahfi. Saya berusaha adanya judul itu bermanfaat bagi mana, sumber dari mana. Ternyata kalau anak kita beri prestasi, jamaah kita pinterkan, akan membahagiakan. Yarfa'illahu alladziina amanu minkum waladina utul ilma darajat. Ternyata itu betul. Sama rahmatullah, awal bulan Januari yang kemarin kita Desember, sekarang adanya muhasabah apa kekurangan yang kita miliki. Jadi renungan kita man amila sholihan kita tangkap awal dari bulan Januari. Muhasabah apa yang kita renungkan, marilah
keadaan penuh dengan kebersamaan. Takmir masjid yang menghendaki dahsyatnya keutamaan subuh, saya sampaikan yang pertama, kita ikut berjamaah subuh disaksikan oleh para malaikat. Disaksikan oleh para malaikat. Al-Isra ayat 78. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana masyhuda. Dan dirikanlah sholat sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan malaikat. Satu, kebahagiaan kita berjamaah subuh disaksikan malaikat. Bahasa Pak Amir di absen. Ngakuni iman, ngakuni Islam, ra pernah absen. Arep unggah kok ora pernah absen kok arep di kelas munggah. Arep dipakai absen tinggi. Arep naik pangkat absen tinggi. Arep naik tingkat absen mundi. Inilah jawaban kita. Apabila kita nggak pernah absen, mungkin nggak tahu juga. Nah, sama rahmatullah. Niki sing dados Pak Tampil kedua sing gede ngene niki. Alhamdulillah. Bangun subuh, tahajud, gosok gigi, persiapan ke masjid sudah rapi. Allah dalam Al-Quran Al-Isra 8 malaikat menyaksikan kita bersubuhan. Subhanallah. Apalagi kita berdoa. Dan alhamdulillah kita gerakan subuh di Gentuna. Infak subuh, adanya infak subuh, saya urung mampu infak dua saat itu ada orang yang sakit ambilkan, anak yatim yang sakit membutuhkan diamplop nanti dengan subuh itu ternyata dirasa jamaah itu merasakan luar biasa, spontan, itu uangnya mana? Infak subuh. Terus mau masjid ibu cara dompet malaikat menyaksikan. Bahkan malaikat akan mendoakan berbagai barokah akan ditambahkan pada yang mau infak subuh. Dan malaikat yang menyaksikan kita akan punya rasa. Yang kedua, salah satu penyebab masuk surga. Salah satu penyebab masuk surga. Jamaah tidak ada orang mukmin yang tidak menghendaki masuk surga, tidak ada. Bahkan penjahat pun pengen masuk surga. Nah, apalagi kita. Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, sholat asar, sholat subuh, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Terpanggil guru dari guru. Ternyata sebab masuk surga kita bangun pagi, kita subuhan. Ada peluang masuk surga. Kalau peluang mendapat medali emas, kenapa nggak kita ambil emasnya? Nih, Pak Abdul ngantuk bisa diantisipasi. Sing sare betul awal. Kaji lah iso diantisipasi arisan. Alhamdulillah jumlah apa dari sekretaris arisan ONH. Pulau Tuanku. Alhamdulillah. Kurban pun bisa diantisipasi. Tiap bulan kita nabung. Apalagi masuk surga, peluang adanya kesempatan bangun, ikut berjamaah, ikut sholat, ikut berdoa, mengadu nasib dalam kehidupan. Inilah tugas. Jamaah rahmatullah.
Yang nomor 3, dahsyatnya kita ikut bangun awal subuh adalah dalam jaminan Allah. Kita bayangkan Bapak Ibu jamaah Allah, kalau Pak Profesor menjamin kita pulang pergi umroh, betapa bahagianya, sudah dibayari dijamin. Umroh pulang pergi sampai rumah, Pak Profesor mengangkat 5 orang Pak. Ini Allah menjamin kita yang mau usaha bangun pagi, sholat subuh berjamaah dalam melaksanakan perintahnya dijamin Allah. Mana pun nomor betul nomor betul menang, Allah menjamin kita dalam jaminan Allah. Kalau merenung pada Jogokaryan ada absen takmir al-huda jamaah piro sing subuhan piro sing rasubuhan sudah piro sesuk takmir memberi atau dor-dor kuwi rasubuhan sudah piro kuwi ramah sudah piro. Ada jawaban Randi satu pokoke rasa sholat diulang parah males dijak motivasi pahala-pahala disampaikan. Ternyata pengen 100% sholat masjid, tugas kita berat. Contoh Jogokaryan mawon sing dados idola kita wong 50 lagi 20 sing rongko ning endi? Oh kerja pulang malam, tidur malam sampai kebluk umpama. Bisakah diantisipasi? Ini deh. Ternyata renungan saat ini kapanpun kita akan menuju ridho Allah, banyak sekali tugas-tugas kita. Jamaah Allah berada dalam jaminan Allah. Barang siapa sholat subuh, maka dia berada dalam jaminan Allah. Hadis riwayat Muslim nomor 163. Jamaah Allah kembali ke belakang. Kalau mau biografinya Imam Bukhari, ternyata saat dia kecil itu sudah ditinggal mati ayahnya. Yang kedua, dalam keadaan buta, tidak melihat. Ibu yang melahirkan lihat anaknya seperti itu, air mata nggak pernah kering, berdoa terus ya Allah, sampai kapan dia berada dalam doa kepada Allah. Suatu saat ibunya mimpi terus dengan Ibrahim, anakmu wis mati, pancai dia sudah kembali normal. Melihat anaknya bisa, melihat ibu punya urean guys, so tak penting neng kono, sing Islam maju. Target isi cilik so tampil kene negoro kampung desa yang maju Islamnya. Dia akan meniru. Ternyata dia satu kali baca itu hafal Bukhari. Sehingga jutaan hadis dia miliki, ternyata kecerdasannya luar biasa. Itu tidak lepas dari pola simbol. Sing donga satu dino, apalagi subuhan donga untuk kepentingan keluarganya luar biasa. Nomor 4, dahsyatnya keutamaan subuh adalah seperti sholat semalam subuh. Ini kalau dibayar kiamat itu misak jamaah anggapane separuh bumi. Subuhan ngeten iki ibarat kula lan panjenengan sholat sewengi ora turu. Betapa banyaknya Ar-Rahman Ar-Rahim yang diberikan kita. Allah begitu lumone. Nah, kalau kita terbuka seperti ini, jamaah Allah,
Akankah semangat? Bahkan diingatkan dikala kita mendengarkan azan, as-sholatu khairum minan naum. Turu kuwi luwih becik timbangane salat kuwi luwih becik timbangane sahur. Kalau becik iya. Ada lagi sing diteliti rakaat fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Mungkin apa artinya ora ngerti. Nah, inilah kelemahan kita. Kalau jamaah itu kita pinter, banyak kajian-kajian sehingga paham. Insya Allah rahmatan lil alamin, kehidupan yang bersamaan rukun akan terwujud di hadapan kita. Jamaah rahmatullah. Untuk yang berikutnya sebagai motivasi kita, waktu yang dikabulkan doa kita. Terus kita nyuwun datang Allah niku satu lihat tempat, dua waktu. Antara adzan dan iqamah itu doa yang dikabulkan. Justru kalau sudah adzan kita berada di masjid, memohonlah kepada Allah apa kekurangan kita, apa yang kita miliki sampai sekarang belum terwujud mungkin. Ibrahim pun memberi doa yang harus kita ikuti. Apa? Kekhawatiran generasi muda ada pada surat Ibrahim. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ja'alni, jadikanlah aku, memohon ya Allah, muqimas sholati, orang yang mendirikan sholat. Ternyata kita punya keteladanan dulu. Anaknya pengen pinter, bapaknya pengen anak-anak soleh-solehah, Ibrahim memberi teladan. Jangan lupa waktu subuh yang sangat pendek Bapak Ibu, tidak panjang. Apa yang kita inginkan, cita-cita apa yang kita kehendaki, doa kita persiapkan. Saat kita melihat haji yang tanggal 9 wukuf, tugas-tugas sekarang mengingatkan semua jamaah, dungo, gulen don dewe-dewe, kumpul karo bojone, nak panen salah jumlah ngapura. Tugas sekarang satu, saya juga mengingatkan di sana. Ayo dungo, ini waktu yang ijabah. Tanggal 9 gone ijabah, waktu ijabah. Nah, subuh ini waktu terkabulnya doa kita. Seharian kita bekerja, 1, 2, 3 sholat kita berdoa. Subuh pun mungkin gampang kita gongi. Maghrib berdoa, Isya berdoa, subuh berdoa. Nah setelah itu ini kita ke sawah, ke pekerjaan yang lain, akan ada kesesuaian sehingga antara batin kita dan apa yang kita tangani itu akan ada keserasian. Jamaah rahmatullah, ikhtiar kita adalah menjemput rezeki. Rezeki Allah sudah diberikan semuanya. Surat Hud ayat 1. Bahkan binatang ternak yang berada dimanapun dijamin Allah rezekinya. Ternyata yang kita minta rezeki itu sesuatu yang bermanfaat, sehat rezeki, kumpul bersama senang rezeki. Kita punya ilmu banyak, ada banyak solusi yang kita lakukan. Jadi sesuatu yang bermanfaat yang ada pada kita itu rezeki. Maka rezeki yang kita minta, kemarin hari Kamis mungkin ada kabar layu-layu teman saya, ibunya umurnya 104, tidak sakit. Ternyata saat tahajud selesai itu begini, batuk, dipanggil Allah. Saya membaca layunya itu saya berangkat meninggalkan tugas TK udah teringat. Anunya 8.
tutur katanya lembut, memberi teladan pada keluarga. Terus saya di Timor ada kabar lagi, mbahku 120 sih besar. Apa itu? Apa rasa mbah yang masih besar? Situ mbah saya itu kerap tindakin poso. Di balik ibu ini sudah umur 120, apa yang ia lakukan? Sering puasa. Ternyata Maret besok tak puasa memudahkan lemak kembali organ-organ tubuh kita. Justru tidak mensengsarakan. Target kita akan menjadi ketemu dengan Ramadan, justru fisik kita akan apa? Akan sehat. Minggu sidik waktu terkabulnya sampai pada usia sekarang itu 104 diberi Allah umur yang panjang, punya manfaat anaknya semua. Maaf, dari timur. Rahasianya apa? Dia seorang ketua NA dulu, ketua Aisyahnya, nyanyinya juga masih bisa. Harusnya nggak lemas. Sampai pendengaran yang masih terjaga. Dia nggak lepas baca Quran. Ternyata ada hikmah. Quran yang dibaca memberi dampak ketenangan jiwa. Kata Jenderal Dirman, awal kemenangan karena adanya ketenangan. Kalau kita tenang mungkin sehat. Kalau nggak tenang adanya kemerungsung, kemerengseng, kemerangsang, lari PR. Sama rahimahullah. Yang terakhir, waktu pembagian rezeki. Nah, waktu pembagian rezeki seusai sholat subuh, janganlah kamu tidur hingga malaikat kamu untuk mencari, sehingga melalaikan kamu untuk mencari rezeki. Hadis riwayat Tabrani. Jadi wong Jawa dhewe paling garapan ojo turu bar subuh, rezeki ndak ditotol. Ternyata saat itu juga ada ungkapan seperti itu, dan ini kali pertama kita mengadakan kajian pada subuh. Ayo keluarga kita aja, jamaah kita aja, apalagi ada fasilitas, ada unjukan dasarnya. Saya isi jamaah subuh seperti ini di Jogja, ternyata yang memberi support motivasi unjukan itu orang Solo. Penter mandek mengatakan setelah subuh rampung, sate ayam semua sarapan. Aslinya begitu Jogja. Tidak, Mas besok akad lagi. Pertama kali tidak, tapi sudah lama sekali. Juga kemudian ceramah, setelah ceramah ada sarapan. Saya nanti berapa jamaah? Luar biasa. Jumlahnya seperti itu. Kalau kajian malam, bakso semuanya. Jamaah yang diajak takmir untuk mencari ilmu, orang lain juga support Allah. Memberi fasilitas. Pagi-pagi saya pesan sate dan begini. Ternyata suruh naik penter ke Klaten apa? Pengen berbagi, mendapat pahala yang sama apa? Anggum rezeki luar biasa. Kok esok pesan sate pagi-pagi? Wih wong Solo. Ternyata jamaah akan ingat takmir masjidnya. Diberi semangat, memberi support. Aku wedane sak ini. Ini banyak hal pengalaman yang berharga. Terima kita terapkan di sini, insya Allah. Dengan berbekal ilmu, hidup ini akan semakin mudah. Dengan berbekal seni, hidup ini indah. Dengan berbekal keyakinan agama, hidup kita ini akan terarah dengan kebaikan-kebaikan. Insya Allah. Maka tadi yang saya keterangkan seperti pekerjaan yang sudah di tangan kita, dan kita tidak mari keter, cuma satu peringatan, marilah gerakan subuh
buku ini kita istiqomah. Siapapun yang memberi ceramah itulah ilmu yang sehingga setiap saat kita akan aplikasi dalam kehidupan. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Taksih